Halo, selamat datang kembali di channel Vita Agustina. Kali ini di segmen traveling, dan kita akan review lagi-lagi, akan review jujur pada hotel yang aku staycation, aku inepin semalam di sini. Jadi aku udah nyoba nginep semalam di sini di hotel namanya Kimuraco Stays. Alamatnya dan di mana kotanya kalian bisa cek, langsung searching di Google ya, langsung searching di Google Map atau dimanapun itu, atau bisa langsung cus ke aplikasi penjual voucher atau penjual hotel lainnya, penginapan, info penginapan. Nah, di tengah nih katanya kalau misalkan nih ada yang ngomong kalau resesi yang akan terjadi tahun 2023 itu bakalan berdampak juga pada dunia perhotelan dan pariwisata. Nah, kali ini aku akan mereview jujur tentang Kimuraco Stays di Kota Semarang, tepatnya di Kota Semarang. Alamat lengkapnya kalian bisa langsung cek ke Google Map. Nah, kayaknya hotel ini tidak masuk ya, mungkin semoga tidak masuk gelombang arus resesi itu. Kenapa? Karena hotel ini penuh banget, penuh banget. Beberapa kali aku ke Semarang dan aku beberapa kali coba mau nginep di hotel ini, nah itu penuh, selalu terisi. Dan baru nih aku kesampaian bisa nginep di sini hari ini. Wah, luar biasa kan? Itu pun juga setelah pesan langsung ke ke pihak marketing hotelnya langsung, jadi langsung by WA itu langsung tanya ketersediaan kamar seminggu sebelumnya. Bayangin, seminggu sebelumnya. Jadi aku pernah kemarin itu pernah mau coba nginep di sini, tapi itu pesan H-2 itu udah penuh. Terus beberapa kali juga pernah langsung H-1 udah penuh. Nah, aku coba nih pesan seminggu sebelumnya, ternyata baru tersedia. Tapi kenapa kok bisa laris banget? Nah, ternyata hotel ini itu di samping harganya yang terjangkau, kalian bisa cek harganya berapa. Nah, untuk 2 double bed itu harganya 170-an. Nah, kalau yang satu double bed besar itu 190-an. Ya, sekitar 100.000 sekian atau 200 lah ya. Nah, murah kan? Dengan berbagai macam fasilitas yang kalian dapat. Pertama, hotel ini bersih asli. Untuk ukuran segitu bersih. Soalnya aku pernah nginep di sebuah hotel harga segitu, itu kotor banget dan gak enak. Tidak recommended. Nah, ini bersih. Aduh, bersih dah, serius bersih. Aku nggak nemuin misalkan kotor atau apa, lantainya juga keset gitu. Jadi luar biasa bersih. Yang kedua, hotel ini itu unik ya. Jadi warnanya itu cantik gitu, kayak mungil, tapi aduh, pokoknya aku estetik gitu, kayak di hotel ini ya. Hotel-hotel segitu kita tidak bisa berekspektasi terlalu banyak, misalkan mengharapkan berbagai fasilitas yang banyak, tapi setidaknya untuk harga segitu worth it. Untuk misalkan kalian lagi ke Semarang dan lagi butuh penginapan, tapi itu dia, lagi-lagi kalian harus mungkin harus pesan beberapa hari sebelumnya, karena aku beberapa kali mau pesan hotel ini itu penuh terus kalau misalkan mepet-mepet. Ya mungkin karena pertama kelebihan lain dari hotel ini itu ada dekat jalan raya, jadi di sampingnya itu langsung jalan besar, arus 2 arah gitu, jadi enak kan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, makanan itu di samping kanan kiri ini juga banyak yang jual makanan. Nah, yang ketiga, ini deket dengan Lotte Grosir. Nah, itu deket banget dengan Lotte Grosir. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, pengen apa-apa, jadi enak gitu. Nah, kelebihan yang lain, hotel ini juga kalau misalkan lewat gang masuk, nah itu ada yang jualan makanan-makanan gitu, enak juga kan? Bener-bener enak deh. Nah, di samping desainnya yang unik, terus kamarnya yang bersih. Nah, hal lain dari hotel ini adalah kita punya space yang namanya space working space gitu. Jadi di sudut-sudut itu dinamakan working space. Jadi di sana kita bisa untuk
kerja, jadi kayak ala-ala cafe desainnya, sehingga enak tuh kalau misalkan bawa laptop atau misalkan sambil kerja baca buku bisa di sana. Nah, buat kalian yang mungkin ngerokok, bisa ngerokok tuh di working space itu, enak kan? Jadi walaupun di kamar misalkan dilarang, jadi ada peraturan dilarang untuk merokok, membawa durian atau bau-bau yang menyengat, serta dilarang untuk membawa hewan peliharaan. Tapi ada beberapa space, jadi tiap lantai di hotel ini itu ada space-space yang disediakan untuk kalian-kalian yang merokok dan ingin misalkan santai-santai di pagi hari atau di sore hari. Nah, enak kan? Nah, di samping ada working space itu, hotel ini jadi kalau misalkan nginep di sini, tampilan dari luar itu kayak bangunan lama, jadi kayak desainnya bangunan lama, kayak arsitektur lama. Tapi begitu masuk ke dalam, kalian akan menemukan nuansa-nuansa modern yang lain gitu. Nah, jadi kayak antara depan dan belakang, antara tampak depan dan kondisi dalamnya itu benar-benar berbeda. Jadi di depan itu tampak klasik gitu. Nah, kalau begitu masuk ke dalam, kalian bisa akan merasakan nuansa-nuansa modern. Nah, dengar-dengar ternyata hotel ini pernah sebelumnya dijadikan sebuah toko buku di Semarang, tapi kemudian tutup dan diganti hotel. Nah, aku penasaran dong, kalau toko buku apa ini ya, apa mungkin sekat hotelnya tembus atau tembus, jadi pakai triplek gitu ya, penyekat antar kamar. Nah, aku coba ketuk-ketuk, ternyata enggak, dia beneran pakai beton tuh, pakai beton kan. Jadi aku sempat jadi gimana ya, apa nanti akan berisik kedengeran kamar-kamar samping gitu. Ternyata enggak, jadi kamar-kamar samping itu enggak kedengeran. Jadi ya walaupun tidak kedap-kedap banget, kita masih mendengar suara tapak langkah atau tapak kaki, tapi ya tidak menggema banget gitu. Nah, hal yang lagi yang membuat hotel ini spesial adalah walaupun dekat jalan raya itu tidak terlalu bising ya, tapi kurang tahu kalau misalkan aku nginep misalkan di ujung pas di pinggir jalan rayanya. Tapi sejauh ini semalam aku tidak mendengar suara-suara bising dari jalan yang kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya. Jadi itu kayaknya enak untuk istirahat, di samping bersih dan nyaman. Nah, saat kalian masuk nih, aku ceritakan kemarin aku masuk. Nah, ini perlu menjadi catatan, itu ada deposit 150.000. Depositnya itu bisa juga kalau misalkan nggak bawa cash, kalian bisa langsung pakai ATM atau pakai kartu debit gitu. Jadi gampang. Nah, masuk langsung diterima resepsionis. Nah, sayangnya kalian tidak bisa check in sebelum jam 2. Jadi wajib jam 2 setelah menyerahkan uang deposit sebesar 150.000 untuk deposit per kamar. Jadi kalian wajib check in jam 2. Kalau misalkan sebelum jam itu mungkin kena charge ya, cuman karena wajib jam 2 ya udah aku nggak tanya lebih lanjut kemarin. Langsung waktu itu aku nyampainya jam 12-an gitu ya, tapi kamar belum tersedia, sehingga tersedianya baru jam 2. Nah, hal lain lagi, ini perlu diperhatikan, ini depositnya terlalu besar ya sepertinya. Ini mungkin bisa jadi catatan untuk pihak hotel. Maksudnya dengan harga 190.000 dan harus deposit 150.000. Aku pernah nginep di hotel bintang 5 itu depositnya 200.000, hampir mirip gitu. Ini kayaknya terlalu besar ya depositnya, nggak tahu kenapa. Jadi kalian harus juga menandatanganin surat pernyataan deposit perihal peraturan-peraturan hotel sebelum masuk hotel ini. Nah, tapi untuk uang deposit aku nggak tahu ya, 150.000 kayaknya kebesaran nggak sih? Cuman ya nggak tahu ding. Ya mungkin ada kebijakan tersendiri dari hotel, tapi ya mungkin bisa lah dikurangin, nggak sampai 150.000. Itu kan melebihi 70% dari harga kamar gitu. Nah, untuk check out kalian jangan sampai telat, karena telat itu kena charge. Jadi check outnya itu jam 12 pas, jadi harus sudah check out. Nah, selanjutnya mungkin yang menjadi catatan juga, kalau misalkan kalian menginap di sini, itu di hotel ini tidak ada lift. Tapi bagi kalian misalkan yang bawa koper atau bawa barang, itu ada jasa ada orang yang bantuin untuk bawa. Ya cuman kalau misalkan nggak ada lift, ya agak ini kan ya, agak tricky juga ya. Soalnya kan apalagi kalau misalkan kalau kebetulan ada yang bantuin bawa ke atas. Nah, kalau misalkan nggak ada, berarti harus siap-siap untuk bawa gotong-gotong barang ke atas.
gitu. Nah, pencatatan lain mungkin yang kalian nanti ada yang mau nginep di sini yaitu adalah, jadi di hotel ini tuh bagian depannya itu untuk tempat parkir mobil atau kendaraan-kendaraan yang dibawa oleh pengunjung. Sayangnya lokasi tanah itu naik gitu, terus jadi agak menjorok, jadi kayak gitu turun tanjakan curam, terus turunannya juga curam. Nah itu perlu hati-hati ya kalau misalkan bawa mobil atau bawa apa gitu, jadi agak sedikit miring, dan tidak ada kanopi yang melindungi mobil-mobil kalian, jadi mobil-mobil itu bisa langsung ada di halaman gitu. Oke. Nah, yang menjadi catatan juga pas waktu aku masuk hotel ini yaitu bau dari exit house itu masih bau, kayak bau comberan gak sih? Kayaknya kemarin waktu masuk itu kayak masih bau gitu. Mungkin ini menjadi catatan dari pihak hotel, jadi bau dari exit house itu harus diperhatikan, dan kamar itu juga tidak terlalu wangi, jadi mungkin disemprot-semprot lah atau apalah gitu, jadi kan eman gitu, udah bersih-bersih, udah bersih banget, udah banyak nilai plusnya, ternyata terganggu dengan hal bau ini loh. Itu kan bikin gak nyaman gak sih kalau bau gitu ya. Nah bau kayak jadi, tapi kalau pas waktu kemarin aku coba matiin exit house-nya itu baunya nggak ada, cuman pas waktu hidup nah itu agak bau. Nah ini yang cukup mengganggu kan. Nah itu dia. Oh ya, ada beberapa perlengkapan dan fasilitas yang didapat di hotel ini. Aku udah shoot semuanya kemarin di sini dan overall is oke lah. Cuman ya catatan-catatan tadi mungkin bisa menjadi saran atau masukan untuk pengelola hotel yang di sana. Oke. Nah, itu dia mungkin review jujur kali ini. Kita ikuti lagi review jujur yang lain, atau kita ikuti lagi review-review aku saat aku staycation di mana gitu, atau kalian boleh komen lah aku mau di mana gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Halo, selamat datang kembali di channel Vita Agustina. Oke, di channel ini di segmen traveling kali ini aku lagi mau review hotel nih. Nah ini dia nih, aku shoot ya. Ini ada pintu masuk nih di sini. Nah ini no smoking, no pet, no durian. Cus. Ini kita dapat lemari terbuka kayak gini. Cheers. Nah ini udah ada terasinya, tempat sampah. Oke, begini. Ini yang kasur besar. Nah ini kamar mandinya nih. Untuk kamar mandi, lampunya emang hidup ya. Kalau mau matiin, oh ini dia, matiin lampu. Oh ini. Nah ini kita masuk kamar mandi. Wah ini lebih bersih nih. Ini ada kaca bulat. Ini ada apa? Keset di sini. Nah kita dapat ini nih. Nih dapat odol, toiletries gitu. Kita buka, dapat apa aja nih? Oh dapat ini begini. Dapat sisir gitu. Ini ada sikat gigi, terus sisir, dan dapat ini kalau buat mandi. Nah ini lumayan nih buat tempat. Nah ada tisunya nih ya, ini dia nih, enak nih kalau ada tisu. Welcome. Air hangat nih. Udah yuk.
langsung begitu kali ya. Kita lihat, nah ini kasurnya. Nah, cukup bersih sih, ada ininya.